Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan pertama untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meviana Pasnae, NIM 1420121033R, Prodi S1 Keperawatan, kelas KPN 21, mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Kali ini materi yang akan saya bahas mengenai kampanye HIV/AIDS atau segala macam jenis dalam penggolongan HIV/AIDS. Akan saya bahas di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan langsung masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah ada pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Seperti contoh gambar di atas, ada penjelasannya. Silakan disimak. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai tanda dan gejala HIV/AIDS. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruang, pembengkapan kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Kita harus waspada ya, itu adalah tanda dan gejala HIV/AIDS. Tahap yang kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain, berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap yang ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Demam terus-menerus lebih dari sebulan atau lebih dari 10 hari. Merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat, dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Pembahasan yang ketiga yaitu penyebab HIV/AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seorang atau seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang berisiko terinfeksi HIV. Contoh gambar-gambar di samping yang dapat menyebabkan terjadinya HIV atau penyebab awalnya. Pembahasan yang keempat mengenai cara penularan HIV/AIDS.
Di sini ada 6 cara penularan. Saya ambil yang menurut saya penting-penting saja untuk dibahas pada kali ini. Ada 6. Yang pertama, hubungan seksual yang tidak aman. Virus HIV bisa menular melalui cairan sperma dan vagina. Kamu bisa tertular HIV apabila melakukan seks vaginal maupun anal tanpa kondom dengan penderita. Soalnya, ketika penetrasi penis berlangsung, risiko luka akibat gesekan mungkin terjadi baik pada penis, vagina, maupun anus. Nah, virus yang ada di cairan sperma atau vagina bisa mengontaminasi area luka. Nantinya virus dapat masuk ke dalam peredaran darah sehingga penularan HIV dapat terjadi. Penularan yang kedua yaitu menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Penyebaran HIV bisa melalui penggunaan jarum suntik. Risiko makin besar apabila jarum suntik digunakan bergantian sehingga meningkatkan peluang terkontaminasi virus HIV. Apalagi bila jarum suntik yang digunakan tidak disterilkan terlebih dahulu. Umumnya kasus ini banyak ditemui pada pengguna narkotika suntik. Karena itu, berhati-hatilah ketika menggunakan jarum suntik untuk keperluan medis. Pastikan untuk menggunakan jarum suntik steril dan sekali pakai untuk menghindari penularan HIV. Cara penularan HIV yang ketiga yaitu kehamilan dan menyusui. HIV dapat ditularkan dari ibu hamil ke bayi dalam kandungan maupun saat persalinan. Selain itu, cara penularan HIV/AIDS bisa melalui proses menyusui. HIV dapat menular melalui cairan ASI. Karenanya Dr. Teresiarina Yunita mengungkapkan ibu pengidap HIV tidak direkomendasikan menyusui bayi. Untuk itu, direkomendasikan agar bayi dari ibu penderita HIV diberikan donor ASI dari ibu sehat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tuturnya, menurut WHO, resiko penularan human immunodefense virus pada bayi dapat berkurang apabila ibu mengonsumsi obat HIV selama kehamilan dan menyusui. Contohnya seperti gambar di atas adalah contoh ibu menyusui. Cara penularan HIV yang keempat yaitu seks oral. Resiko penularan HIV lewat seks oral memang cenderung rendah. Namun sejumlah faktor dapat meningkatkan resiko penyebaran HIV lewat seks oral, diantaranya yang pertama, luka terbuka di area mulut seperti sariawan atau gusi berdarah. Yang kedua, adanya luka di area kelamin. Yang ketiga, menderita penyakit menular seksual. Yang berikut, cara penularan yang kelima, yaitu transfusi darah dan donor organ. Ini bahaya sekali loh. Meski jarang, cara penularan HIV atau AIDS bisa terjadi ketika melakukan transfusi darah atau donor organ yang berkontaminasi virus HIV. Namun, risiko penularannya sangat kecil, sebab biasanya dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum darah atau organ didonorkan. Usai operasi, organ yang diterima juga diuji kembali. Hal ini bisa membantu mendeteksi penularan HIV dengan cepat sehingga penderita dapat segera memperoleh penanganan yang tepat. Seperti gambar di atas, yaitu gambar donor darah dan juga gambar donor organ. Cara penularan yang terakhir atau yang keenam yaitu tato dan tindik. Meski sangat jarang, penyebaran virus HIV dapat terjadi dari peralatan tato atau tindik yang mengandung darah penderita HIV.
Kondisi ini mungkin terjadi ketika kamu memperoleh tato atau tindik di tempat yang tidak mengantongi izin. Mereka mungkin menggunakan jarum atau tinta tidak steril sehingga dapat membahayakan orang lain. Kini kita sudah tahu sejumlah cara penularan HIV, bukan? Memahami cara penyebaran HIV penting agar kamu bisa mengurangi resiko penularannya. Hal ini juga penting untuk menepis mitos dan stigma negatif yang dilekatkan pada pengidap HIV. Salah satunya adalah kamu tidak perlu khawatir saat berada dalam satu ruangan, bersentuhan, atau berbicara dengan penderita HIV/AIDS, karena hal ini tidak akan menularkan virus. Di bawah ini adalah sejumlah kondisi yang tidak akan menularkan virus HIV/AIDS, antara lain: yang pertama, duduk di sebelah penderita HIV/AIDS. Yang kedua, digigit serangga atau nyamuk. Yang ketiga, berpegangan tangan, berpelukan, atau menggunakan toilet bersama dengan penderita HIV/AIDS. Yang terakhir, tekanan air liur atau tidak terkena air liur, air mata, keringat, atau urin pengidap HIV/AIDS. Itu tidak akan terjadinya penularan. Bahayanya itu tato dan tindik seperti gambar yang ada di atas. Itu adalah contoh tato dan tindik menggunakan jarum yang tidak steril. Sangat bahaya loh. Pembahasan saya yang kelima yaitu mengenai pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengadakan diri, menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pembahasan saya yang terakhir yaitu mengenai pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Ada gambar di atas, bisa dilihat dan dicermati agar kita tidak terkena virus HIV/AIDS. Baik, telah tiba di penghujung waktu. Itulah beberapa pemaparan materi saya mengenai HIV/AIDS atau kampanye HIV/AIDS. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.